Oke, teman kerja di rumah. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tujuan freelance ya. Ini sebenarnya video yang cukup penting, jadi akan aku taruh di awal gitu. Nah, ini menurutku penting karena ini yang nanti akan membuat teman-teman ini cukup lama gitu, mainnya cukup lama gitu. Jadi teman-teman misalnya kayak nggak dapat klien atau apa, terus teman-teman menyerah, ya udah nggak akan lanjut ini yang namanya freelance kita ini nggak akan lanjut gitu loh. Nah, di sini kan aku share tujuanku freelance dulu seperti apa, terus jangka panjangnya seperti apa, efeknya seperti apa gitu ke kehidupan juga gitu kan. Nah, jadi kalau di sini sendiri tujuan freelanceku itu seperti apa. Nah, sebelum itu akan aku kasih tahu kira-kira tujuan freelance orang-orang itu seperti apa gitu. Nah, ini ada yang pengen pasti punya penghasilan sampingan. Jadi misalnya teman-teman udah punya penghasilan utama, nah itu teman-teman bisa cari penghasilan sampingan yang mana sebenarnya teman-teman kalau misalnya lagi kerja pun atau lagi sekolah gitu ya atau lagi kuliah, jadi ini bisa banget teman-teman buat uh, freelance gitu karena freelance yang aku lakukan ini kan pembuatan website dan juga SEO. Nah itu bisa banget teman-teman lakuin dari SMP, SMA, kuliah, bahkan setelah kuliah lulus pun teman-teman bisa lakuin ini gitu. Nah harapannya apa ya, harapannya supaya teman-teman mungkin punya penghasilan sampingan kalau tujuannya memang mencari penghasilan sampingan gitu. Nah setelah itu tujuan kedua biasanya ingin membeli sesuatu gitu. Nah dari membeli sesuatu ini teman-teman bakalan bisa punya motivasi yang cukup kuat kalau misal tujuan freelance itu pengen beli sesuatu, contoh ya, contoh laptop, MacBook deh, atau iPhone gitu, atau let's say nggak usah yang umroh deh, umroh orang tua. Jadi teman-teman punya target nih, oh berarti aku misalnya penghasilanku segini nih, nah nanti ini ada target aku pengen beli laptop MacBook let's say 20 juta, atau iPhone 14 juta, atau umroh 38 juta. Nah teman-teman punya target, kalau teman-teman punya target nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk menilai kira-kira ini kapan ya bisa nyampe ke sana gitu, apa yang harus aku lakukan supaya bisa lebih cepat atau mungkin lebih jangka panjang gitu. Nah itu bisa dipertimbangkan. Nah setelah itu tujuan yang lain tuh misalnya let's say pengembangan diri. Jadi kalau dari aku sendiri contohnya aja misalnya aku udah punya klien Indonesia freelance gitu ya. Nah dari aku sendiri aku pengen punya klien dari luar gitu. Nah itu kan termasuk pengembangan diri juga ya karena dari aku sendiri harus belajar bahasa Inggris. Nah itu yang pasti penting karena untuk komunikasi dengan orang luar, gimana kita mau menjual kalau nggak bisa komunikasikan. Nah itu salah satu contoh untuk pengembangan diri. Nah contoh yang lain lagi let's say untuk networking. Nah ini yang penting, ini networking ini selain juga kita kan freelance ini menambah penghasilan ya. Nah kita itu juga sebenarnya bisa mencari atau mendapatkan penghasilan dari orang yang kita udah kenal gitu. Jadi sebenarnya teman-teman memperlebar networkingnya teman-teman atau memperlebar kenalannya teman-teman, nanti teman-teman akan diberi opportunity yang lebih baru, yang lebih baik mungkin, bahkan juga ada kesempatan-kesempatan yang teman-teman mungkin nggak pernah bayangin sebelumnya gitu. Jadi tujuan freelance itu banyak sebenarnya gitu. Nah kalau dari aku sendiri yang aku lakukan juga since dari 2020 ya, udah dari 2020. Jadi itu lagi pas covidnya kita nggak bisa kemana-mana. Nah di sini itu kalau dari aku sendiri itu adalah memberi dampak ke UMKM gitu. Jadi supaya mereka itu tersentuh digital gitu. Kan dulu kan pas 2020 ya itu kan lagi off semua. Jadi apa yang mereka lakukan ya udah digital akhirnya. Mereka nggak bisa kemana-mana kan. Nah UMKM makanya belum aware ini karena kena covid itu aku akan coba bantu gitu, apalagi dengan hargaku yang sangat kompetitif, jadi lebih mudah untuk cari klien. Yang penting cari klien dulu deh, ada dulu kliennya gitu, karena yang ngerjain juga aku sendiri, aku nggak pakai outsourcing lain atau orang lain, jadi lebih mudah, murah juga gitu. Nah itu kan dari sisi website. Setelah itu karena aku belajar SEO juga, akhirnya akhirnya uh, aku coba buat mengoptimasi dari segi SEO yang mana mendapatkan traffic kan dari Google, yang mana
itu juga salah satu marketing. Karena semisal ini UMKM udah aku buatin website tapi SEO-nya nggak dikerjain juga, nah buat apa terusan buat website gitu. Banyak banget klienku yang mereka nggak lanjutin website di tahun pertama, jadi udah tahun pertama mereka nggak lanjutin website karena ya itu nggak tahu efeknya. Nggak tahu efeknya kenapa? Karena mungkin SEO-nya masih kurang gitu, atau mereka biasanya nggak sesuai gitu. Itu bisa banget kayak gitu kan. Jadi itulah kenapa aku juga tawarin SEO juga gitu. Nah, dari dua ini, kenapa kok aku milih dua tujuan ini? Jadi ini SEO untuk datangkan traffic ya. Datangkan traffic, bisnis jalan. Nah, kenapa kok milih dua tujuan ini? Karena dampaknya itu sangat terasa ya. Jadi aku sedikit cerita bahwa klien-klienku yang aku coba bantu itu ada beberapa yang mereka mulai mendapatkan orderan dari online gitu. Karena sebelumnya kan mereka nggak pernah nih dapetin dari online, mereka cuma dapetin dari repeat order. Nah setelah dari website mereka mulai merasakan dampaknya gitu. Jadi dari mereka seneng, aku juga seneng gitu kan. Itu udah kebahagiaan tersendiri buat aku. Nah untuk dampaknya ini, karena udah ada dampaknya dan ini juga jangka panjang teman-teman. Jadi semisal aku udah bantu mereka seberapa, nah aku bisa bantu lebih lagi atau bantu lebih banyak lagi gitu. Jadi nggak stuck gitu. Jadi semisal kalau ya nggak apa kalau misalnya teman-teman punya tujuan membeli sesuatu, pengen punya laptop MacBook gitu. Tapi setelah teman-teman punya laptop MacBook terus apa gitu loh, apa yang mau teman-teman capai lagi gitu kan, harus dicari lagi tuh, pengen beli apa, pengen beli apa, pengen beli apa. Nah tapi kalau kayak gini dampaknya lebih panjang, dampaknya lebih terasa, terus juga jangka panjang juga. Jadi aku bisa mikir jangka panjang gitu, lebih enak gitu. Jadi itu sih. Jadi pertama tips yang pertama ya, ini mungkin sekalian aku kasih tips juga ya. Tipsnya itu mungkin cari tujuan jangka panjang. Jangka panjang. Nah, misal teman-teman pengen punya barang 20 juta atau 50 juta, terus kalau udah sampai terus mau ngapain gitu. Jadi teman-teman coba cari aja apa ya istilahnya, tujuan itu sambil jalan nggak ada masalah gitu. Jadi teman-teman udah mulai dapat pendapatan sambil dicari juga tujuannya apa ya, aku mau freelance ini gitu. Nah terus tanya lagi nih, kenapa teman-teman itu mau freelance gitu. Nah tanya lagi, why freelance. Nah ini kalau bisa sampai 5 kali. Ini ada alasannya ya kenapa aku sampai 5 kali. Karena gini, misal contohnya kenapa kok pengen why pertama itu, kenapa kok mau freelance, karena aku pengen kejar remote. Nah W kedua, kenapa nih kok pengen kejar remote, karena selain kerja aku juga pengen punya waktu di rumah gitu, ada waktu di rumah dengan keluarga. Nah jadi kita makin spesifik nih menentukan tujuan kita itu apa. Jadi semakin spesifik kita jadi lebih mudah untuk apa ya, menjalankannya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya tujuan, kita udah freelance ini, tuh ngapain ya aku freelance ini. Jadi kalau udah jalan terus nggak ada tujuannya kan jadi ditanyain lagi kan kita dari kita sendiri, terus kita nggak punya apa namanya jawabannya, akhirnya stop di tengah jalan gitu. Terus dewa ketiga, kenapa kok aku pengen punya waktu di rumah sama keluarga gitu kan, supaya ada kualitas waktu. Nah, jadi aku pengen punya kualitas waktu yang baik dengan keluarga gitu. Sehingga kenapa kok mau punya kualitas waktu gitu, agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Waktu tidak terbuang sia-sia. Terus pertanyaan yang kelima, nah kenapa kok nggak mau ada waktu yang terbuang sia-sia kan? Ya supaya karena waktu nggak bisa diulang gitu. Jadi momen-momen nanti yang akan aku rasakan dengan keluarga itu nggak mungkin akan berulang lagi gitu. Udah, jadi aku akan stick di situ, di tujuanku itu. Jadi aku nggak akan pada saat aku nanti berjalan udah poin udah banyak banget, nanti kamu nggak bingung tuh stuck ini, aduh ngapain ya aku ya persen. Itu susah sih kalau misalnya mungkin teman-teman
apa namanya, kayak gitu kan juga repot ya, banyak teman nanti udah percaya ternyata udah hilang. Nah ini aku kasih salah satu contoh juga ya, misalnya teman-teman pengen punya banyak uang gitu, kenapa kok freelance? Karena aku pengen punya banyak uang. Nah, kenapa kok pengen punya banyak uang gitu? Pengen bantuin keluarga, atau pengen umrohin keluarga deh gitu. Nah terus kenapa kok pengen umrohin keluarga? Supaya bahagia kan, pasti supaya bahagia. Nah kenapa kok harus bahagia gitu? Kenapa kok kita harus membahagiakan orang tua kita, let's say ya? Karena waktunya orang tua itu singkat, lebih singkat daripada kita. Mungkin aja mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi mereka udah nggak ada, kita bisa bahagiain tahun ini, ya why not gitu kan. Dengan freelance ya kenapa enggak gitu. Jadi nah kenapa kok waktu orang tua itu lebih singkat gitu, atau let's say ya kenapa kok kita harus memprioritaskan waktu yang singkat itu kan, karena ya itu nggak ada kesempatan yang kedua gitu. Nah ini salah satu contoh aja. Nanti why-nya teman-teman semakin kuat, nanti teman-teman akan punya tujuan freelancing yang lebih kuat juga gitu. Ini sebenarnya bisa dikasihkan apa ya, dibuat semua jenis tujuan sih, kayak tujuan berorganisasi, tujuan teman-teman hidup, tujuan apapun itu bisa. Cuman ini akan aku buat framework ini untuk ya tujuan freelance gitu, supaya teman-teman freelance-nya lebih konsisten dan lebih bagus lagi hasilnya, dan juga memuaskan klien gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya ada pertanyaan langsung aja chat ke WA ya. Jadi itu WA langsung ke aku ya gitu teman-teman. Oke, thank you, semoga bermanfaat.